saya dari kelas 4D Manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran FireCheck pada Pembelajaran IPS di kelas 5 SDN 001 Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Latar belakang pada masalah ini, pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya mereka memiliki kemampuan berpikir, berbuat, dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, banyak model yang perlu diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu model yang digunakan ialah model pembelajaran FireCheck. Selanjutnya, pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian yang sangat luas dalam dunia pendidikan. Secara umum, pembelajaran merupakan segala perilaku seseorang yang bertujuan untuk mengubah perilaku orang lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 1A ayat 20 mengemukakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dimaksudkan pembelajaran adalah interaksi pendidik dan siswa dengan segala komponen-komponen lain seperti adanya kurikulum yang meliputi materi, model, media, dan lain-lain. B. Tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS. Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan pembelajaran IPS yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan bekal kemampuan dasar siswa dan untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Di sisi lain, pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam pola berpikir dan bersikap sebagai individu, masyarakat, dan makhluk sosial. C. Pengertian model pembelajaran FireCheck. 1. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu cara mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan teori-teori pembelajaran untuk menciptakan situasi belajar yang efektif. Model adalah seluruh rangkaian penyaji materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses mengajar. 2. Pengertian FireCheck. Tipe pembelajaran FireCheck ialah suatu cara penyampaian materi agar dengan membentuk kelompok dalam sebangku, di mana di antara mereka saling mengajukan pertanyaan dan saling menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian saling mengecek kebenaran jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan. Model ini menerapkan pembelajaran berkelompok yang menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Kemudian mereka mengambil kesimpulan dan baru pada akhirnya guru melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. D. Langkah-langkah penerapan FireCheck dalam pembelajaran IPS. Setiap model pembelajaran yang akan diterapkan diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan jelas. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran FireCheck yang harus dilakukan yaitu siswa dibentuk dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 siswa, kemudian guru membagikan soal kepada setiap kelompok. Dalam kelompok ada yang berperan menjawab soal dan ada yang mengecek jawaban. Setelah itu, siswa bertukar peran terakhir menyimpulkan hasil jawaban mereka. Model ini menerapkan pembelajaran berkelompok, menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan. Maka siswa berpikir dalam menjawab soal. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran
fair shake dalam IPS. Sebagaimana telah diketahui bahwa tidak ada model pembelajaran yang sempurna. Semua model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, demikian juga pada model pembelajaran fair shake ini. Dalam pembelajaran IPS, adapun kelebihan model pembelajaran fair shake ialah siswa akan aktif dalam proses pembelajaran IPS, meningkatkan kerjasama antar siswa terlibat langsung dalam mengkaji dan menggali materi yang diajarkan. Kelebihan model pembelajaran fair shake semuanya lebih pada siswa itu sendiri, yaitu siswa aktif dalam melakukan kerja kelompok dengan mengkaji dan menggali informasi yang ada di dalam materi. F. Pengertian hasil belajar. Setiap guru dan siswa telah melakukan interaksi belajar mengajar pasti menginginkan ada suatu hasil yang mereka dapatkan. Hasil adalah suatu yang dicapai atau yang telah diperoleh dari yang dilakukan atau dikerjakan. Belajar suatu proses yang menimbulkan atau merubah perilaku, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap melalui latihan dan pengalaman. Bahwa hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa melalui proses pembelajaran IPS. Dengan adanya hasil belajar, guru dapat melihat kemampuan yang telah dicapai siswa dalam pembelajaran IPS. G. Materi kegiatan ekonomi Indonesia di SD. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi kurikulum, yakni beberapa mata pelajaran atau bidang studi, dengan topik atau subtopik yang rincinya isi dari proses pembelajaran tercermin dalam materi pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. IPS mengkaji seperangkat seperti peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi berkaitan dengan isu sosial. Maka belajar IPS memerlukan daya pemahaman yang tinggi. Dengan demikian, guru harus mampu memadukan bahan kajian dengan mata pelajaran IPS dengan baik sehingga siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan materi pelajarannya. Selanjutnya, metode penelitian. A. Rancangan penelitian. Penelitian merupakan upaya seseorang untuk mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin agar dapat menganalisis tentang seluk-beluk suatu permasalahan. Oleh sebab itu, dalam penelitian, seseorang peneliti harus terlibat langsung pada saat proses pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan apa yang ingin diteliti. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada SDN 001 Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 dan tanggal 11 di kelas 5 semester genap tahun ajaran 2001 dan 2002. Sejarah sekolah ini didirikan pada tahun 1959 tanggal 7 Januari. Status kepemilikan adalah pemerintah pusat. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.